Hai guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan bicarakan tentang durian. Jadi ini adalah pohon durian kane yang sudah kita tanam berapa tahun, Pak? Berapa tahun ini pohonnya? Udah 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun. Gimana sih? Nggak bener banget. Jadi sebenarnya ini pokoknya kita nggak tahu antara 3 atau 4 tahun lagi. 4 tahun sudah katanya pohonnya ini dan dia sudah berbuah. Jadi ini pohonnya kecil sekali ya guys, tapi udah berbuah kayak gitu. Ini adanya di tepi jurang. Jadi kita menanam pohon durian ini bersamaan dengan pohon-pohon panili. Nih, panili yang ada di sekitarnya. Ini semuanya panili. Dan di tengah-tengahnya kita taruh durian karena di sini polanya adalah tumpang sari. Terus kita turun dulu ke bawah dan kita lihat penampakan dari buah durian kane kita. Nih, dia sudah mulai berbuah dengan lebatnya ini yang sudah gede dan ini yang masih cilik-cilik guys. Tuh, banyak banget buahnya ya. Jadi ini akan rontok atau dia berhasil tumbuh dengan besar. Nih, sampai di sini semuanya ada buahnya. Dan di sebelah sini juga dong. Tararara. Nih, semua bunganya sudah berhasil menjadi buah. Tinggal menunggu apakah dia bisa menjadi durian kayak gini yang besar atau dia akan rontok. Karena di bagian atasnya pun itu semuanya itu berhasil menjadi buah. Tuh, atasnya lagi tuh. Jadi itu ada batang banyak sekali dan semuanya berhasil menjadi buah dengan batang yang sekecil ini. Nih, hebat juga nih. Ini akibat dari matahari. Jadi kalau umpamanya kita lihat di tempat-tempat lain, durian ini biasanya kan dia sebelah-sebelahnya itu kosong, sehingga dia membuat dia banyak buahnya. Itu wajar ya guys ya, karena dia sendiri di tempat itu, habis itu banyak dikasih pupuk, kasih macam-macam. Dan di sini kita hanya memupuknya dengan pupuk kandang saja, dan di bawahnya kita kasih sekam supaya dia tidak kekeringan di musim kemarau panjang kemarin. Nah, kita lihat sebelahnya lagi. Ini juga saya tanam durian. Jadi di sekitar sini nih saya derekkan berapa pohon itu? 4 pohon itu. Ada 4 pohon sampai sana, semuanya itu durian. Dengan di sebelah-sebelahnya itu adalah panili tentunya yang sudah berbunga juga. Ini dia duriannya. Udah gede-gede banget guys. Nih, udah gede-gede. Nih, udah mulai keluar juga kecil banget. Nih, batangnya kecil sekali guys. Ini sudah ada buahnya. Apakah dia berhasil untuk menahan besarnya buah ini? Nanti mungkin akan perlu diikat guys ya. Dan di bagian atasnya juga ini sudah mulai keluar bunga-bunganya, dan bagian atasnya lagi itu sudah ada cikal bakal buahnya lagi. Aduh. Wah, Bapak dapat salak di mana itu? Jadi selain durian di sini juga ada pohon salaknya. Nih, kita sudah makan salak tuh. Ini salak gula pasir yang manis banget, mantap. Ayo kita sana yuk guys. Shoot. Tentunya di sini juga ada panili karena di mana-mana kita tanam panili. Kenapa kita tanam panili? Karena panili paling gampang banget nanemnya dan menghasilkannya kayak gini loh guys. Tuh, sangat mantap kan panili-panilinya. Tuh, kita menuju ke buah durian lagi. Ini adalah durian kane lagi juga. Jadi menderek durian kane. Kenapa kita tanam banyak durian kane di sini? Karena durian kane ini paling gampang dijual di sini. Di sini itu apa ya istilahnya? Dipajekin. Kalau dipajekin istilahnya kalau di sana apa ya? Taijon gitu kali ya. Taijon gitu ya guys ya. Pokoknya kalau di sini tuh durian ini ada pembelinya datang ke sini dan dia akan melihat buah-buah yang ada di atas. Dia akan langsung bayar walaupun itu belum layak panen. Jadi nanti mereka yang punya tanggung jawab, mau itu duriannya rontok, mau duriannya busuk atau sejenisnya itu, pokoknya kerugian itu ada di pihak mereka. Kita sudah terima uang di muka. Sebabnya kita senang sekali menanam durian. Ini paling menguntungkan. Cuma durian ini memang
kendalanya adalah ngengat. Jadi durian itu suka sekali busuk di gini ya. Ini kebetulan yang ini bagus-bagus ya. Yang di sini semuanya pohonnya bagus-bagus. Di bagian atas tadi saya lihat ada durian yang ada busuknya, itu akan kita rontokkan buahnya, karena kalau satu saja terkena ngengat itu yang membuat busuk buahnya itu nanti akan menular kemana-mana. Kita juga menggantung ini di sini karena bagus buahnya tidak ada kita gantung, kita gantung racun, air isi racun, isi madu katanya dalamnya itu. Pokoknya kita beli gininya racunnya itu, terus kita masukkan ke dalam air, di dalam aqua kita gantung sana. Nanti ngengat pada masuk ke sana, dan pada mati. Jadi seperti itu cara kita untuk mengatasi busuk-busuk pada durian ini. Nah, yang ini ada durian juga guys, tuh. Tapi yang ini baru ditanam, ini baru berapa tahun ini ya? Ini mungkin sudah ada 3 tahunan. Itu sudah mulai gini dia, mulai berbunga di sana, berbunga. Tapi nggak sebagus yang ini. Mungkin karena dia masih kecil banget ya guys ya. Itu batangnya juga masih ranting-ranting, nggak batangnya nggak kayak gini. Ini kalau ini kan sudah batang beneran ya guys ya. Jadi sudah bisa menahan, ada duriannya itu sudah bisa ditahan sama dia. Sedangkan kalau yang di sebelah sana itu masih ranting-ranting duriannya, jadi dia tidak akan bisa menahan. Wah, tapi sudah ada yang berbunga, di sana batangnya. Sudah ada yang berbunga satu tuh. Ayo kita naik ke atas. Aduh, di sini memang curam sekali. Harus merangkak nih naik aku. Dan kita akan menuju ke pohon salak kita. Nah, itu dia. Itu adalah salak gula pasir, guys. Ini adalah pohon salak gula pasir kita. Tuh. Ini tempatnya loh. Tempatnya sangat-sangat menyeramkan sekali. Nah, ini kan ada panili-panili. Dan di sebelah sini ada salak, di mana pelan-pelan kalian lihat. Kalau salak itu durinya itu loh, tuh durinya, kalau ketusuk itu OMG guys, sakit pastinya. Nah, di sini kita lihat salaknya sudah mulai berbuah. Ini masih kecil banget. Dan yang sebelah sana itu tadi ada yang sudah agak membesar, tetapi tidak maksimal, tidak besar banget, artinya tidak banyak banget. Itu kayaknya sudah kita ambil karena setiap kita kesini nginiin vanili, mengawinkan vanili, kita ambil satu-satu dan kita makan sebagai camilan kita di sini. Karena ini kan hutan dan kita males dong kalau ke pondok lagi. Pondok tuh lumayan jauh dari sini. Jadinya kita harus jalan bolak-balik, itu males. Jadi kebetulan ada salak di sini, kita camilin di sini, guys. Nah, ini mau dipanen katanya. Kita kan mau ke kota ntar. Nanti kita ambilin aja salak-salaknya ini pakai oleh-oleh. Jadi salak gula pasir sebagai oleh-oleh untuk ke kota. Tuh salak gula pasirnya. Ini manis banget ya guys ya. Nah, walaupun kecil-kecil tapi manis. Enggak semuanya kecil-kecil kayak gini. Yang kemarin-kemarin tuh ada yang gede-gede. Ini kebetulan yang kita panen ini kecil. Tapi tidak apa. Nah, di bagian bawah itu, tuh bagian bawah itu juga ada salak guys. Jadi kalau salak kita rentetin di sini, salak sana. Tapi sebenarnya nggak worth it juga sih ya kalau umpamanya salak. Di sebelahnya itu ada panili, bener-bener berbahaya. Jadi kalau umpamanya di daerah sini kita harus benar-benar hati-hati untuk mempolinasi panilinya, karena ini durinya benar-benar bahaya nih. Coba kita nih guys, kayak gini durinya. Coba bayangkan kalau kalian kena tusuk ini. Itu lagi bawahnya tuh di bawahnya. Jadi ini batang-batangnya ini kalau sudah tua dia kan roboh itu kita akan petik lalu kita taruh di bawahnya itu. Nggak bahaya banget tuh segini loh kalau nusukin kaki kita gimana. Jadi kita harus hati-hati banget di daerah sini, apalagi nggak kelihatan banget itu gininya, apa namanya, durinya. Tuh kita balikan lagi. Nah, sekarang kita beralih ke
pohon berikutnya. Tarara, apakah ini? Nah, ini adalah pohon manggis, guys. Pohon manggis, kita lihat tuh. Kelihatan nggak manggisnya? Aduh, sebelah sini aja dah. Itu manggis juga ada, tapi saya akan ke daerah yang lebih. Ini dia. Tara, itu manggis kita, dan itu sudah berbuah dengan lebatnya. Tuh, kelihatan nggak dari sini? Tuh kelihatan kan, tuh banyak sekali, tapi itu belum besar-besar, itu masih kecil-kecil semua. Mungkin sekitar 2 bulan lagi ini baru mulai panen-panen lagi nih manggis-manggisnya. Nah, jadi seperti itu, guys. Satu kawasan ini panen ini sudah pasti. Ada manggisnya juga, ada salaknya juga, ada duriannya, dan semuanya berbuah. Jadi seperti inilah kebun di tepi jurang saya yang penuh dengan beraneka jenis pohon-pohonan, tetapi semuanya menghasilkan walaupun mepet-mepet kayak gitu kita nanamnya. Mantap kan? Itu karena tanahnya subur. Jadi setiap ada daun-daun yang rontok, kita nggak pernah itu yang namanya dibakar, dijual atau ya kayak gitu. Kita pakai pupuk tuh, kita tomplok semuanya, itu kita tumpelin di bawah pohon itu sendiri. Jadi nanti mereka akan menjadi pupuk alami. Tanahnya di sini jadinya subur bur tanpa kita perlu membeli pupuk. Tapi kalau kita melihara, misalnya kita pelihara sapi, kita pelihara babi, nah itu kotoran-kotorannya juga kita akan taruh di bawah. Jadi itu juga akan menambah unsur hara dari tanah-tanah di kebun kita ini. Jadi kita itu agak minim untuk membeli pupuk-pupuk yang kita beli-beli itu. Jadi itu yang kita sudah pakai untuk membuat komposisi dari tanah di sini subur, mantap tanpa perlu biaya tambahan yang tidak terlalu perlu untuk membeli pupuk-pupuk kimia seperti itu. Pakai pupuk organik saja, guys. Mantap kayak kebun saya.